Begitu pula saat jiwanya adalah jiwa merdeka, keyakinannya keras membaja, serta keikhlasannya yang dalam tidak ternoda. Dalam kehidupan akhirnya, saat termasuk kaum muslimin yang kaya dan berharta, waktu wafat ia meninggalkan kekayaan yang tidak sedikit. Tapi kalau biasanya harta banyak dan harta halal jarang sekali dapat terhimpun, maka di tangan saat hal itu telah terjadi, ia dilimpahi harta yang banyak, yang baik dan halal. Jadi hartanya itu walaupun banyak, itu jelas ini halal, yang subhat dia nggak mau. Di samping itu dapat dijadikan subhat yang meragukan dek, yang belum jelas kehalalannya. Ketika Haji Wada saat ikut bersama Rasulullah, kebetulan ia sakit, maka Rasulullah datang menengoknya. Wahai Rasulullah, saya punya harta dan ahli warisku hanya seorang putri saja. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 hartaku? Tidak, jawab Nabi. Kalau begitu separuhnya, tanya saat pula. Jangan, ujar Nabi. Jadi sepertiganya. Benar, ujar Nabi. Dan sepertiga itu pun sudah banyak. Lebih baik Anda meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu. Pertama kali kan sepertiga juga. Bukan, 2/3. 2/3, kemudian separuh setengah ya, 1/2, kemudian terakhir 1/3. Lebih banyak ya? Lebih dikit lah. Lebih baik Anda meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu daripada membiarkannya dalam keadaan miskin dan menadahkan tangan kepada orang lain. Dan setiap nafkah yang Anda keluarkan dengan mengharap ridha Allah pasti akan diberi ganjaran. Bahkan walau sesuap makanan yang Anda taruh di mulut istri Anda. Nah, di sini itu ngajarin kita ya. Kalau Mas, iya bukan, kalau Mbak punya anak, Mas punya anak, Mbak nanti mau meninggal ya, mewarisi itu harus duluan ke anak-anak kita. Kalau mau menyedekahkan boleh, tapi ada batasannya dulu kan dengan keluarga. Kenapa? Nanti kalau anak-anak kita kesusahan, dia menadahkan, meminta-minta di jalan, kita yang akan berdosa. Nah, lah iya, karena tanggung jawab nafkah itu ada pada orang tua. Makanya ada waris itu harta yang Abu Zar ditinggal. Kalau Abu Zar kan beda, ya kan? Abu Zar itu nggak ada uang, hartanya nggak ada. Dia aja burdanya cuma 2, ya kan? Nah, gimana dia mewarisin? Istrinya ada, anaknya ada, dia meninggalkan istri dan anak. Yang ditinggalkannya apa? Cuman kambing dan keledai. Iya, itu kambing itu untuk minum, untuk susunya. Sedangkan keledai itu untuk pergi-pergi. Bisa juga digunakan dia untuk berdagang kayak gitu. Nah, itu ya, kalau saat ini orang yang kaya. Beberapa lama saat hanya mempunyai seorang putri, tetapi setelah peristiwa di atas ia beroleh lagi beberapa orang putra. Nah, jadi ahli warisnya iya. Jadi Rasulullah itu apa yang diucapkan Rasulullah ternyata ini kan nggak boleh ini, nggak boleh 2/3 nggak boleh, separuh nggak boleh, 1/3 boleh. Ternyata setelah ucapan Rasulullah kayak gitu, anaknya ada lagi. Jadi Iya. Kok nambah dikit? Enggak, harta warisannya kan ada aturannya Mas. Kalau cowok dengan cewek itu lebih banyak cowok daripada cewek. Iya, karena cowok nanti kan punya keluarga, tanggung jawab nafkah itu pada cowok. Kalau wanita kan nanti suaminya, kayak gitu. Karena takutnya kepada Allah saat sering menangis, jika didengarnya Rasulullah berpidato menasihati umat, air matanya bercucuran hingga membasahi haribaan itu kalbunya ya. Ia adalah hati. Ia adalah seorang sahabat yang diberi nikmat taufik dan diterima ibadahnya. Suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap dan menajamkan pandangannya ke arah
ke arah ufuk ya, ufuk itu ufuk timur ya, bagian timur kayak gitu ya, bagai seorang yang sedang menunggu bisikan atau kata-kata rahasia. Kemudian beliau menoleh kepada para sahabat. Sekarang akan muncul di hadapan tuan-tuan seorang laki-laki penghuni surga. Tuh, Rasulullah ini ngomong, akan muncul seseorang laki-laki penghuni surga. Siapa yang muncul? Para sahabat pun nengok ke kiri dan ke kanan di setiap sudut untuk melihat siapa sih kiranya orang yang berbahagia itu, beruntung itu, mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Rasulullah. Tak lama kemudian muncullah di hadapan mereka Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi saat itu yang disebut oleh Rasulullah penghuni surga. Selang beberapa lama, Abdullah bin Amr bin As datang kepadanya untuk meminta jasa baiknya dan mendesak agar menunjukkan kepadanya jenis ibadat dan ibadah apa sih dan amalan apa yang mendekatkan dirinya kepada Allah, yang menyebabkan dia berhak mendapatkan surganya Rasulullah. Maka saat berkata, tak lebih dari amal ibadah yang biasa kita kerjakan, hanya saja. Nih, ingetin ya. Saya tak pernah menaruh dendam atau niat jahat terhadap seorang pun di antara kaum muslim. Jadi dia di dalam hatinya itu memang betul-betul bersih, gak punya dendam, gak punya iri dengki terhadap orang-orang muslim. Itu adalah syarat menjadi penghuni surga. Ya, mudah sekali ya. Nah, apa? Susah ya? Kenapa nak susah? Misalnya mas disakiti orang, mas marah pertamanya, tapi jangan dibawa dendam, jangan diingat-ingat apa yang membuat mas tuh sakit, jangan diingat-ingat, biarkan saja kayak gitu ya. Dan inilah tokoh yang dipilih Umar untuk memimpin pertempuran Qadisiyah yang dahsyat. Ketika memilihnya untuk melaksanakan tugas yang paling rumit yang sedang dihadapi Islam dan kaum muslimin, pertama, keistimewaannya adalah dia orang yang doanya terkabulkan. Kedua, dia orang yang hati-hati dalam makanan. Maksudnya itu makanan halal diambil, yang haram tidak mau, yang subhat apalagi. Kemudian terpelihara lisannya, hatinya suci. Kemudian salah seorang pasukan berkuda di perang Badar, perang Uhud. Jadi semua perang yang pada saat itu Rasulullah ayo loncat, mbak geser mbak geser dulu, jatuh dek. Nah, pada saat Rasulullah itu berperang, dia ikut juga. Umar tidak dapat lupa akan kisah Sa'ad dengan ibunya sewaktu ia masuk Islam dan mengikuti Rasulullah. Ketika itu segala usaha ibunya untuk membendung dan menghalangi putranya dari agama Allah mengalami kegagalan. Maka ditempuhnya segala jalan yang tidak pasti akan melemahkan semangat Sa'ad yang akan membawanya ke pangkuan agama berhala. Nah ini, ingat enggak kalian kisah ini? Memang sudah pernah ini. Wanita itu, ya kan, menyatakan akan mogok makan dan minum sampai Sa'ad bersedia kembali ke agama nenek moyang dan kaumnya. Rencana itu dilaksanakan oleh ibunya dengan tekad yang luar biasa. Dia tidak hendak mengambil makanan atau minuman hingga hampir menemui ajalnya. Tapi Sa'ad tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Bahkan ia tetap pada pendiriannya. Ia tak hendak menjual agama dan keimanannya dengan segala sesuatu pun, bahkan walau nyawa ibunya sekalipun. Ketika keadaan ibunya telah semakin gawat, beberapa orang keluarganya membawa Sa'ad kepadanya untuk menyaksikan terakhir kalinya, dengan harapan hatinya akan menjadi lunak jika ibunya dalam keadaan sekarat. Sesampai di sana, Sa'ad menyaksikan suatu pemandangan yang amat menghancurkan hatinya dan bagaikan dapat menghancurkan baja dan meluluhkan batu karang. Tapi keimanannya terhadap Allah dan Rasulullah mengatasi batu dan batu karang itu. Didekatkannya wajahnya kepada ibunya. Demi Allah, ketahuilah wahai ibunda,
Seandainya ibunda mempunyai 100 nyawa, lalu ia keluar satu persatu, tidaklah Anda akan meninggalkan agama ini walau ditebus dengan apapun juga. Maka terserahlah kepada bunda, apakah bunda akan makan atau tidak. Jadi saat itu tidak mau mengikuti kehendaknya si ibu tadi. Maka akhirnya ibunya mundur teratur dan turunlah wahyu yang menyatakan sikap kepada pendirian Sa'ad. Ini surat Al-Luqman ayat 15. Dan seandainya kedua orang tuamu, nyerah, makan akhirnya. Dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan aku, padahal aku tidak sesuai dengan pendapatmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Nah ini, kalau orang tua kita mengajak kita berbuat maksiat, berbuat dosa, jangan diikuti. Kayak Umi sama Abi misalnya ya, berbuat satu keburukan, jangan diikuti. Ya, kayak gitu ya. Lah, Ilham sering ngikutin Abi makan perut. Jadi demikianlah halnya, pantaslah jika Amirul Mukminin dengan hati tenang memancangkan panji-panji bendera Qadisiyah di tangan kanannya, disuruhnya oleh Amirul Mukminin, dan mengirimkan Sa'ad untuk menghalau pasukan Persia yang tidak kurang jumlahnya dari 100.000 prajurit. Jadi banyak sekali pasukan orang Irak itu, Persia itu 100.000 ya. Bukan cuma 100.000, tapi persenjataan mereka itu lengkap, alat pertahanan mereka itu hebat ya. Jadi memang kalau mau dilihat dari kondisi keadaan persenjataan umat Islam pasti kalah ya. Memang kepada tentara musuh yang menakutkan inilah Sa'ad datang dengan membawa 30.000. 100 dengan 30 bedanya berapa? 100.000 dengan 30.000. 70.000. Banyak yang mana? Banyak yang 100. Nah ya kayak gitu. Bawa apa saat bawa apa? Saat membawa 30.000 mujahid saja. Mujahid itu apa? Prajurit Islam ya tuh. Iya, yang dia pakai senjatanya apa? Panah sama tombak saja. Kalau yang itu sudah ada senjata yang namanya meriam kayak apa ya. Nah kalau yang orang Islam hanya panah dan tombak. Maka kedua pasukan itu bertemu, tapi mereka belum lagi bertempur di sana saat masih menunggu bimbingan dan pengarahan dari Umar. Di bawah ini tertera surat Umar yang memerintahkan segera berangkat ke Qadisiyah yang merupakan pintu gerbang memasuki Persia. Ditancapkannya dalam hati kalimat berharga yang semuanya merupakan petunjuk dan cahaya. Wahai Sa'ad bin Wuhaib, janganlah Anda terperdaya di hadapan Allah. Mentang-mentang dikatakan bahwa Anda adalah paman dan sahabat Rasulullah. Sungguh tak ada hubungan keluarga antara seseorang dengan Allah kecuali dengan menaatinya. Semua manusia baik yang mulia maupun yang hina pada pandangan Allah serupa, tidak sama, tidak berbeda. Allah Tuhan mereka, sedang mereka hambanya. Mereka berlebih berkurang dalam kesehatan dan akan beroleh karunia yang tersedia di sisi Allah dengan ketaatan. Maka perhatikanlah segala sesuatu yang pernah Anda lihat pada Rasulullah semenjak ia diutus sampai meninggalkan kita, dan pegang teguhlah, karena itulah yang harus diikuti. Lalu saat itu mengatakan kepada dirinya pula, tulislah kepadaku tentang hal yang tuan-tuan, bagaimana kedudukan tuan-tuan, di mana pula posisi musuh terhadap tuan-tuan. Terangkan sejelas-jelasnya hingga seolah-olah aku menyaksikan sendiri keadaan tuan-tuan. Saat pun menulis surat kepada Amirul Mukminin dan menuliskan segala sesuatu hingga hampir saja diterangkannya tempat dan posisi setiap prajurit secara
terperinci. Ya, sampai sini aja ya. Oke. Nah, gitu.